Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, saya terlambat datang tadi Pak, karena saya habis kuliah bola, langsung makan siang Pak. Karena tadi pagi saya tidak sempat sarapan, jadi saya agak telat datangnya Pak. Ya Zidan, Bapak mengerti, tidak apa-apa. Kalaupun perut tidak diisi terlebih dahulu, nanti malah tidak bisa berkonsentrasi ketika kita berbicara, begitu kan? Baik Pak, ya karena terima kasih atas pengertian Bapak. Pernapasan saya pun belum lega Pak, karena tadi saya buru-buru dari kantin langsung berlari ke sini Pak. Oh, seperti itu ya. Iya Pak. Baik, berhubung Zidan pun masih dalam keadaan capek ini kan. Iya Pak. Bapak ingin bertanya dulu sedikit kepada Zidan. Alasan Zidan datang ke sini itu memang kemauan sendiri atau bagaimana? Kemauan sendiri Pak. Bagus sekali Zidan ya. Sebelumnya Zidan sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Sebelumnya saya belum pernah seperti ini Pak. Pada hari ini Pak, saya mau untuk mendapat bimbingan dari Bapak. Nah, begini Zidan, berarti bimbingan konseling sendiri Pak Zidan sudah tahu? Nggak tahu Pak. Cuman yang saya tahu, saya ini saya terpikiran terus tentang kuliah saya, jadi saya datang ke Bapak gitu Pak. Oh baik, sedikit Bapak jelaskan mengenai bimbingan konseling ini ya. Iya Pak. Bahwasanya bimbingan konseling ini ialah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli dengan upaya mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli tersebut. Nah, jadi meskipun demikian nanti Bapak berharap kepada Zidan agar terbuka ketika menceritakan masalah yang sedang Zidan alami. Iya Pak. Nah, sedikit Bapak jelaskan mengenai azas-azas bimbingan konseling. Nah, di sini kita ada memiliki azas kerahasiaan. Nah, di mana azas kerahasiaan ini menjamin cerita yang Zidan ceritakan nanti, baik itu mengenai aib, mengenai status keluarga. Di sini sedikit Bapak jelaskan mengenai azas-azas yang ada dalam bimbingan konseling. Nah, yaitu yang pertama ada azas keterbukaan. Nah, di sini Bapak berharap kepada Zidan agar dapat terbuka mengenai permasalahan yang sedang Zidan alami. Seterusnya itu ada azas kerahasiaan. Nah, di sini Zidan tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang sedang Zidan alami, dikarenakan di sini kita menjamin kerahasiaannya dan cerita tersebut tidak akan sampai keluar. Nah, baik. Bagaimana perasaan Zidan sekarang? Apakah sudah mendingan, sudah tidak capek lagi? Iya Pak, sudah lega Pak. Karena pengertiannya Pak, terima kasih Pak. Nah, baik. Zidan sudah siap kan untuk masuki kegiatan kita hari ini kan? Siap Pak, siap. Nah, baik. Nah, Zidan, tadi kan kita juga sudah ketemu tadi pagi nih ya? Iya Pak. Namun Bapak belum sempat mendengarkan apa yang ingin Zidan ceritakan dikarenakan Bapak sedang ada kegiatan tadi. Nah, coba di sini Zidan ungkapkan apa yang ingin Zidan katakan pada Bapak tadi. Mulai dari mana Pak? Nampaknya Zidan menyimpan perasaan yang kurang mengenakkan. Apakah benar seperti itu? Iya Pak. Nah, Bapak memahami perasaan Zidan. Tetapi apakah bisa Zidan ceritakan? Kita ceritakan bersama di sini. Saya inginnya seperti itu Pak. Nah, kalau begitu Bapak ingin mendengar apa yang membuat perasaan Zidan tidak enak seperti ini. Begini Pak, saya sebenarnya ingin berhenti kuliah saja Pak. Nah, mengapa Zidan ingin berhenti kuliah? Orang tua saya sudah tidak ada Pak. Saya pun tinggal bersama kakak perempuan saya. Bisakah Zidan jelaskan lebih jauh mengenai kebingungan yang sedang dirasakan oleh Zidan? Saya sangat bingung Pak. Saya tinggal bersama kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya ikut dengan suaminya. Suaminya hanya pekerja buruh yang
gajinya pun hanya penghasilannya pun pas-pasan. Saya kan butuh uang saku Pak, sedangkan kakak saya tidak selalu punya uang. Ya sudahlah Pak, akhirnya saya terpaksa memutuskan untuk tidak masuk kuliah Pak. Bukankah Zidan kuliah mendapatkan bantuan? Iya Pak, Nah, uangnya saya gunakan untuk membayar iuran bulanan, LKS, dan membeli peralatan kuliah lainnya Pak. oh begitu Zidan ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya apa ini yang ingin Zidan lakukan mengenai hal ini? Saya masih bingung Pak, apa yang harus saya lakukan, apa yang terbaik untuk saya. Mungkin yang terbaik harus keluar saja Pak, agar tidak memberatkan kakak saya. Nah, apakah dengan cara Zidan keluar kuliah itu Zidan sudah merasa masalah Zidan itu teratasi, terselesaikan? Tidak juga Pak, tapi saya masih memikirkannya Pak. Nah, nampaknya kan di sini Bapak melihat Zidan sudah memahami masalah Zidan sendiri, yaitu mengenai bagaimana untuk bisa menghilangkan rasa membebani dan merepotkan kakak Zidan. Iya Pak. Tapi perasaan saya Pak selalu memikirkan itu Pak. Saya bingung Pak, bagaimana Pak? Zidan sudah mahasiswa bukan? Iya Pak. Nah, Zidan sekolah kuliah di sini tinggal beberapa bulan lagi. Sebentar lagi juga bakalan lulus. Iya, Pak. Sedangkan saat ini Zidan mengalami perasaan tertekan dalam keluarga. Jadi bagaimana ini? Iya Pak, cita-cita saya ingin lulus dengan hasil yang terbaik. Saya sudah berjanji untuk tidak membuat kakak saya kecewa. Karena selama ini kakaklah yang selalu mensupport saya dan mendukung saya dan membantu saya. Bahkan saya sangat menyayangi kakak saya Pak. Bagus sekali Zidan ya. Bapak mendukung apa yang Zidan katakan. Nah, lalu apakah Zidan mempunyai cara untuk mengatasi masalah yang Zidan alami ini? Iya Pak, saya masih bingung Pak. Saya takut kakak saya kecewa kepada saya. Apalagi akhir-akhir ini saya sering bolos untuk masuk kampus Pak. Nah, ketakutan seperti itu harus segera Zidan hilangkan demi kesuksesan Zidan meraih cita-cita yang sudah Zidan inginkan selama ini. Bapak sangat yakin Zidan mampu mengatasinya. Saya masih berpikir Pak. Saya takut kakak saya kecewa dengan saya Pak. Jadi saya berusaha untuk selalu berperasaan bahwa saya membebani setiap kali saya melihat kakak saya. Apakah selama ini Zidan belum pernah berbicara dengan kakak Zidan? Apakah kakak Zidan benar-benar merasa terbebani dengan adanya Zidan di rumah? Wah, kalau begitu Pak, saya harus membicarakannya Pak. Tapi saya takut Pak. Zidan ingin kan perasaan tidak enak itu hilang? Iya Pak. Nah, kalau Zidan ingin mengungkapkannya, jangan-jangan nanti itu hanya perasaan ikhlas saja, sedangkan kakak Zidan tidak pernah merasa terbebani. Benar juga sih Pak. Cobalah nanti Pak, saya bicarakan dengan kakak saya, karena saya belum membicarakannya. Mungkin dia bisa membantu saya Pak. Ya, memang Zidan seharusnya sih memang seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan Zidan rencanakan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Zidan dengan kakak Zidan? Kalau saya nanti membicarakan dengan kakak saya, kalau sekiranya tidak mendapat jalan keluarnya, nanti saya akan membicarakan masalah ini kepada paman saya Pak, yang tinggal di kampung seberang tempat saya tinggal. Dari dulu paman saya ingin menyalahkan saya karena beliau ini tidak memiliki anak, tapi saya menolaknya Pak. Saya ingin mengikuti kakak saya saja Pak. Ya, Bapak sangat mendukung apa yang Zidan katakan. Bapak berharap apa yang Zidan katakan tadi bisa benar-benar Zidan lakukan. Seperti Zidan mengatakan Zidan akan berbicara dengan kakak Zidan. Nah,
Bapak berharap itu Zidane lakukan karena agar Zidane mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang Zidane alami tersebut. Nah, sebelum kita menutup pembicaraan kita ini, apakah masih ada permasalahan yang ingin Zidane sampaikan? Saya sudah merasa lega Pak, dengan adanya Bapak, jadi saya sudah merasa tidak terbebani lagi Pak. Coba nanti saya bicarakan dengan kakak saya atau dengan paman saya. Jadi saya paham maksud dan tujuan saya untuk kuliah itu Pak. Nah, baik Zidane, bagus sekali Zidane ya. Kalau begitu, berhubung Zidane pun sudah menyampaikan unek-unek ataupun permasalahan yang sedang Zidane alami, dan Bapak berterima kasih sekali kepada Zidane karena ingin menjumpai Bapak dan bercerita dengan Bapak. Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Bapak, karena Bapak sudah mengatasi pikiran atau perasaan yang sudah membebani saya. Bolehkah nanti kalau ada apa-apa saya menjumpai Bapak lagi? Nah, dengan senang hati Bapak menerima Zidane. Kapanpun Zidane mau, Zidane boleh mendatangi Bapak. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Nah, baik, terima kasih kembali Zidane. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.